Papi, 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 papi. Papi, papi, papi. Tante Santi dan papi. Papi pikir papi sudah meninggal tadi malam. Waktu saya datang, papi sudah tidak sadar, tergeletak di lantai. Saya kasih papi beberapa tablet dan saya naikkan ke tempat tidur. Itu kesalahan papi. Kenapa papi tidak pakai perawat? Sekarang saya tahu kenapa nggak ada perawat yang papi pilih. Papi menginginkan Tante Santi kan? Dari mana kamu dapat foto-foto itu? Sewaktu saya mencari-cari obat buat papi, saya menemukan foto-foto ini. Ayo dong, Pi, ceritain tentang Tante Santi. Sudah berapa lama sih papi mencintai Tante Santi? Jangan bicarakan Tante Santi. Kita bicara saja tentang Winda. Kapan kamu mau menikahi dia? Kami tidak akan menikah, Pi. Karena Winda mencintai seorang pria bernama Tama. Dan sekarang kami tidak berhubungan lagi. Apa itu sudah menjadi keputusanmu, Ton? Ya. Ayo dong, Pi, ceritain tentang Tante Santi. Kami berdua memang dulu saling jatuh cinta. Sewaktu papi masih kuliah dulu. Tapi orang tua kita saling memisahkan. Ketika papi dan Tante Santi ketemu lagi, kamu dan Winda saling menyukai. Tante Santi dan papi bersepakat untuk mengorbankan cinta kami demi kebahagiaan kalian. Ketika kamu dan Winda berpisah karena Tama, Tante Santi menuduh bahwa papi semua yang merekayasa itu. Itu sebabnya Tante Santi tidak mau kembali lagi ke Singapura untuk merawat papi. Saya menyesal, Winda. Saya tahu kamu memang tidak bersalah, tapi saya tidak akan cerita mengenai hal ini pada kamu. Saya ingin papi saya menikah dengan mama kamu. Mereka mengorbankan kebahagiaannya yang telah lama tertunda. Winda baru aja berangkat kerja. Tante pernah bilang sama Winda bahwa suatu saat nanti Nak Anton pasti kembali. Setelah Nak Anton mengetahui bahwa Winda... Maaf, Tante. Saya datang sini bukan untuk menemui Winda, tapi untuk membuat Tante demi papi. Tapi Tante nggak bisa datang ke papi kamu lagi, Nak Anton.
Apa Tante mengorbankan cinta pada Papi agar saya dan Winda bisa menikah? Dari mana kamu mengetahui hubungan papi kamu dengan Tante? Ada cukup banyak bukti, Tante. Papi tadi malam nyaris meninggal karena tidak dapat menemukan obatnya. Papi menolak semua juru rawat. Papi hanya menginginkan Tante Santi. Tapi maaf sekali lagi, Nak Anton. Tante nggak bisa datang. Apa Tante tega membiarkan Papi meninggal? Tidak? Pengorbanan Tante sia-sia. Baiklah, Tante akan datang dan merawat papi kamu. Tapi kamu janji nikahi Winda. Karena Winda sangat mencintai Nak Anton. Maaf. Maafkan saya, Tante. Tapi saya tidak mencintainya. Saya datang untuk minta kamu bicara sama Anton. Dia bilang dia tidak cinta lagi sama Winda. Saya yakin dia bohong. Dia korbankan cintanya demi kamu, Muhtar. Santi, dulu kita pernah berkorban untuk Anton. Sekarang Anton mau berkorban demi kita. Apa yang mau terjadi saya nggak tahu. Lebih baik saya mati saja. Jangan, Muhtar. Kamu masih pedulikan saya? Saya tetap peduli sama kamu. Saya mencintai kamu. Saya juga mencintai anak saya. Tapi saya lebih mementingkan kebahagiaan anak saya daripada kebahagiaan kita. Saya mesti ngomong apa lagi? Selama ini saya belum pernah menemukan seorang yang bisa memperhatikan saya. Seperti kamu memperhatikan saya selama ini, Santi. Saya tetap akan di sini. Dan saya tetap akan memperhatikan kamu. Pak. Tante. Terima kasih Tante mau datang. Pap, saya ke kantor dulu. Ton. Nanti malam kita bicarakan tentang Winda dan kamu. Anak kamu betul-betul keras kepala. Persis seperti kamu, Muhtar. Jadi tadi Anton kesini, Ma? Iya. Tadi malam Pak Muhtar hampir saja meninggal. Karena tidak bisa menemukan obat-obatnya. Pak Muhtar belum menerima perawat yang melamarnya. Dia inginkan Mama yang bisa merawatnya. Untuk minta Mama supaya bisa merawat papinya. Ini permulaan yang bagus, Ma. Anton pasti kembali ke kamu. Mama yakin akan hal itu, Winda. Anton, Papi menginginkan kamu menikah dengan Winda. Hentikan perpisahan yang menyakitkan itu. Papi tahu, semenjak perpisahan kamu dengan Winda, kamu selalu pulang larut malam dalam keadaan mabok. Dan Papi yakin kalian berdua masih saling mencintai. Ah, Papi. Sedikit sekali yang Papi ketahui tentang diri saya. Saya pulang larut malam karena Vera. Saya suka pergi minum dan kencan dengan Vera. Saya sangat serius dengan Vera, Pi. Saya berpikir untuk menikahi dia. Anton, kamu bercanda? Saya tidak pernah bercanda tentang hal ini, Pi. Saya dan Vera sudah sangat akrab. Dan besok saya akan melamar dia.
Jawab sejujurnya, Tom. Apakah kamu lakukan ini demi papi? Ah, enggak. Saya nggak melakukan ini demi papi. Saya melakukan ini demi diri saya sendiri, Pi. Ada apa, Pak? Hadiah buat saya, Pak. Bukan. Cuma sebuah cincin pertunangan. Maksudnya, Pak Anton melamar saya. Bukankah itu yang kamu inginkan, Vera? Pakailah. Dan mulai detik ini, kita bertunangan. Dan jangan panggil lagi saya Pak Anton. Cukup Anton. Apakah pertunangan ini harus dirahasiakan atau boleh diumumkan? Kamu boleh mengumumkan pada semua orang tentang pertunangan kita. Kalau begitu pertama-tama saya harus kasih tahu semua karyawan tentang keberuntungan saya ini. Terima kasih, Pak Anton. Halo, Faye. Kebetulan saya mau makan ke rumah kamu malam ini. Aduh, men, tapi saya nggak bisa. Saya punya berita buat kamu. Saya sengaja telepon kamu dulu karena saya nggak mau kamu dengar berita ini dari orang lain. Saya dilamar Anton, bos saya. Apa? Halo? Halo? Halo, Faye? Vera, apa maksudnya pertunangan kamu dengan Anton? Kan kita menikah tahun ini. Maaf, Omen. Ternyata setelah Winda meninggalkan Anton, saya dan Anton saling jatuh cinta. Maaf, Omen. Omong kosong. Kamu tidak mencintai dia. Kamu hanya mencintai uang. Memang, saya mengakui Anton lebih banyak memiliki uang daripada saya. Dengar, Fer. Saya akan panggil Andi dari Surabaya untuk membeberkan segalanya kepada Winda. Setelah itu, kita akan lihat apakah Anton masih mau menikahimu. Oh, kalau kamu bikin gitu, kamu pasti akan kehilangan Winda. Karena dia akan meninggalkan perusahaan kamu. Saya tidak peduli. Saya akan melakukan segalanya untuk menggagalkan pertunangan ini. Omen. Saya sebenarnya cuma menguji cinta kamu. Soalnya saya takut kamu jatuh cinta sama Winda. Terus kamu lupa sama saya. Jadi, pertunanganmu dengan Anton hanya sandiwara? Mhm. Lalu cincin itu? Ini cuma cincin imitasi, pura-pura. Kalau gitu, lepaskan itu. Oke. Saya akan belikan yang asli. Makasih, sayang.
serius. Wina nggak tahu mesti apa lagi, Ma. Winda, Wina nggak tahu mesti apa lagi, Ma. Winda. Halo, Muhtar. Kamu sudah baca berita koran hari ini? Kamu betul-betul keterlaluan. Winda sekarang ngunci diri di kamarnya. Baik, saya segera ke sana. Bapak polisi? Iya betul. Tolong Pak, tolong. Ada yang mati Pak, tolong Siapa? Pak Omen Pak yang mati Pak, tolong Pak. Lokasinya di mana? Di dalam Pak, di ruang tamu. Tolong Pak. Itu Pak, di situ Pak. Mbok tidak menyentuh sesuatu. Tidak Pak, tidak. Kapten Joko, saya ada di TKP Jalan Durian nomor 17. Ya, tolong kirimkan satu tim. Terima kasih. Silakan. Tolong ceritakan kepada saya, Mbok. Berapa lama Mbok sudah bekerja di sini? Dan siapa-siapa saja kerabat Pak Omen yang pernah tinggal di sini? Dan dengan siapa dia pernah berhubungan? Anton sangat mencintai saya. Dia berharap saya bisa nikah dengan kamu. Itu nggak akan pernah terjadi. Winda pasti sakit hati. Winda harus memilih salah satu daripada yang menyakitkan hatinya. Anton menikah dengan Vera, atau kamu yang menikah dengan saya? Muhtar, kita harus cari jalan keluar bagaimana cara menggagalkan Anton menikah dengan Vera. Itu terserah kamu, Santi. Tapi kan kamu tahu, Anton orangnya sangat keras kepala. Selamat siang, Nona Winda. Kapten, silakan masuk. Terima kasih. Ada apa, Kapten? Saya datang untuk memberitahu Nona bahwa Pak Omen terbunuh tadi malam di rumah. Anda tidak lapor ke kantor Anda, Nona Winda. Saya punya alasan pribadi untuk tidak masuk kantor hari ini. Nona, saya kurang banyak mendapat informasi dari staf kantor Pak Omen. Barangkali Nona bisa membantu saya. Mungkin Nona tahu siapa kira-kira yang telah membunuh Pak Omen. Maaf, Kapten. Saya baru saja berhenti dari perusahaan Pak Omen. Saya benar-benar nggak tahu tentang pembunuhan ini. Atau mungkin juga Nona Winda barangkali tahu bahwa Pak Omen mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Andi, yang sekarang sedang sekolah seni di Surabaya. Pak Omen mengirimkan kepadanya cek secara berkala setiap bulan.
Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, saya benar-benar nggak tahu tentang kehidupan pribadi Pak Omen. Nona, mungkin Nona bisa datang ke kantor saya sekarang. Atau ya, dalam waktu yang dekat ini. Saya kira tidak. Karena saya sedang punya problem pribadi dengan kehidupan saya. Lagi pula, saya tidak tahu menahu tentang pembunuhan ini. Baiklah. Tetapi saya meminta Anda untuk tidak meninggalkan kota ini. Ya, barangkali saya butuh keterangan dari Nona. Maksud Kapten, saya dijadikan tersangka. Dalam setiap kejadian pembunuhan, setiap orang bisa menjadi tersangka. Selamat siang. Siap. Iya, Pak. Selamat siang. Iya, siang. Kenalkan, saya Kapten Joko. Iya. Anda Andi, Betul, Pak. saudaranya Pak Omen. Betul sekali. Boleh saya masuk? Oh, silakan, Pak. Mari, Pak, duduk. Terima kasih. Apakah Pak Omen mempunyai banyak musuh? Omen kayaknya nggak punya musuh deh, Pak. Teman dekat? Kalau teman dekat sekarang ada Vera. Itu juga tunangannya Pak Omen. Bentar lagi mereka malah mau merit. Di mana saya bisa menemui Nona Vera? Sekarang kan Mbak Vera lagi kerja di kantornya Pak Anton. Ada apa sih, Pak? Pak Omen telah terbunuh. Gimana mungkin, Pak? Ya. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang untuk mengurus jenazahnya? Winda, apa yang kamu mau lakukan sekarang? Winda nggak tahu, Ma. Winda udah kehilangan Anton, juga kehilangan pekerjaan. Harusnya Winda udah kehilangan semangat hidup. Kan ada kerjaan yang lain. Jangan putus asa. Winda merasa sangat kesepian, Ma. Apalagi kalau Mama pergi dengan Pak Muhtar. Winda nggak tahu apa yang terjadi kalau benar-benar kehilangan Mama. Kamu kok berpikir seperti itu sih? Nggak tahu, Ma. Kayaknya semua yang Winda cintai cuma mampir sebentar dalam genggaman Winda. Selamat malam, Nona Vera. Selamat malam. Saya dari kepolisian. Boleh saya masuk? Oh ya, silakan, silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Saya telah menghubungi bos Nona, Anton, Ya? untuk mendapatkan alamat Nona. Nona tahu teman Nona Pak Omen telah meninggal. Ya, saya sudah baca di koran. Nona tidak berbuat sesuatu ketika membaca di koran tentang pembunuhan seorang pria yang akan Nona nikahi. Siapa yang bilang saya akan nikah dengan Pak Omen? Saudaranya Pak Omen, Andi. Oh, Andi. Andi kan tinggal di Surabaya. Jadi saya rasa dia tidak tahu kalau saya sudah dilamar sama Pak Anton.
Dan lagi pula saya sudah putus hubungan dengan Pak Omen beberapa waktu yang lalu. Kenapa, Nona Vera? Saya nggak cocok sama Pak Omen. Dia terlalu punya banyak musuh. Bukan suatu hal yang nggak mungkin kalau salah satu musuhnya yang membunuhnya. Bisa Nona memberikan kepada saya beberapa nama musuhnya? Bukankah itu urusan Anda? Baiklah Nona Vera. Maaf, saya telah mengganggu Nona. Tapi tolong beritahukan kepada saya di kantor polisi jika Nona merencanakan untuk pergi keluar kota. Mungkin saya membutuhkan Nona untuk keterangan lebih lanjut. Saya tidak akan kemana-mana. Kapten Joko, selamat malam Nona Vera. Selamat malam. Apa rencana kamu selanjutnya? Saya mau kembali ke Surabaya, Kapten. Saya mau selesaiin dulu kuliah saya di sana. Dan tolong, Kapten. Tolong temukan siapa pembunuh kakak saya. Tolong, Kapten. Kami akan usahakan. Hati-hati. Dan tabahkan hati. Makasih. Ini adalah kasus pembunuhan pertama saya, di mana saya mengalami kesulitan untuk menemukan motifnya. Kenapa kamu kelihatan sedih, Santi? Winda membuat saya khawatir. Dia kehilangan semangat hidupnya. Tiap hari kerjanya duduk saja. Saya khawatir dia nanti jatuh sakit. Hanya ada satu jalan yang bisa merubah pikiran Anton. Apa itu? Nikahlah. Kamu tahu kan, saya nggak bisa nikah dengan kamu, Muhtar. Maksudku bukan dengan saya, tapi kamu menikah dengan orang lain. Kamu bicara apa sih? Kalau kamu mau menikah dengan orang lain, maka Anton tidak punya alasan untuk mengorbankan kebahagiaannya. Pasti dia akan menikahi Winda. Kamu tahu kan, Winda akan marah kalau saya menikahi seseorang. Winda sangat mencintai kenangan manisnya dengan ayahnya. Baik. Kalau kamu tidak mau menikah dengan seseorang karena Winda, biar saja saya yang menikah. Tolong carikan wanita yang mau menikah dengan seorang pria yang sedang sekarat dan sedang menunggu ajalnya, yang tidak bisa menikah dengan seseorang yang dia cintai.
Saya turut berduka cita atas wafatnya kakak kamu. Saya sekarang ngerasa kesepian, Sari. Tapi kan masih ada saya. Pokoknya, saya selesai ujian nanti. Saya mau ke Jakarta. Saya mau cari siapa yang membunuh kakak saya. Iya. Kita pasti nanti akan ke Jakarta. Nanti saya akan menemani kamu mencari pembunuh kakak kamu. Ya. Vera, masuklah. Kamu bawa uangnya. Ini uangnya. Lain kali, kalau kamu butuh saya, hubungi aja Beben. Beben itu teman saya dan dia koneksi kita. Oke. Tapi saya ingin mengenal kamu lebih dekat lagi, Vera. Denger ya. Jangan coba-coba hubungi saya lagi. Cukup ikutin perintah saya dan Beben pasti akan bayar kamu. Sari, kayaknya saya mesti ke Jakarta deh. Soalnya pengacaranya Omen kepingin saya hadir di sana waktu ada transaksi penjualan perusahaan Omen. Kamu mau menjual perusahaan kakak kamu? Kenapa nggak kamu ambil alih aja? Gini loh Sari, kamu kan tahu kalau saya itu nggak punya pengalaman dan nggak punya keterampilan sama sekali di bidang bisnis. Lagi pula uang penjualan perusahaan itu kan untuk kita kembaliin lagi ke para kreditur. Belum lagi Omen punya utang sama si Beben. Beben itu nagih-nagih saya terus. Gini Londi, saya nggak bermaksud meremehkan kamu. Cuman, Om Tino di rut perusahaan papi saya pasti tertarik membeli saham perusahaan kamu. Maksud kamu? Iya. Daripada perusahaannya jatuh ke tangan orang lain, kan lebih baik kalau kita berdua yang ngelola. Kamu serius? Saya serius. Tapi resikonya kita nggak bakalan bisa dapetin ijazah. Ya, nggak apa-apa kalau kita nggak dapet ijazah. Yang penting kan kita bisa ngejalanin usaha ini sama-sama. Memang sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke Jakarta. Saya akan nelfon Om Tino untuk nyiapin surat perjanjian. Gimana?
Baik, Bi. Asari. Om Dino. Apa kabar? Baik, Om. Gimana, kita jadi, kan Om beli saham-saham perusahaan Andi? Semua dokumen yang kamu perlukan telah disiapkan. Dan kamu bisa langsung menandatanganinya. Saya juga telah mengkonsultasikan dengan beberapa pengacara Pak Beben. Saya telah menulis cek, dan cek-cek itu saya rasa perlu kamu tanda tangani. Oke, kalau gitu kapan saya bisa ketemu Pak Beben? Sore ini, jam 4. Kalau gitu saya siap-siap dulu. Oke. Halo, Winda. Lagi nganggur nih. Kerjaan lo gimana? Gue udah gak kerja lagi. Kenapa? Bos gue, Pak Omen. Dia meninggal beberapa minggu yang lalu. Hah? Kenapa, Sar? Enggak. Jangan-jangan kita sekarang lagi ngomongin perusahaan yang sama ya? Maksud lo? Gini, Win. Gue kan nanam modal di perusahaan desain interior. Nah, perusahaan itu punya saudaranya Andi yang baru aja beberapa minggu yang lalu terbunuh. Lo udah tanya belum namanya siapa? Belum sih. Cuman ntar deh lu gue telepon lagi ya. Oke? Ya. Dah. Oke Om, saya udah siap. Ya, Andi bagaimana? Andi nanti ketemu kita di sana. Saya mau ngajak Winda ikut dalam pertemuan. Soalnya kan Winda juga kerja di kantornya kakaknya Andi. Oh, jadi Winda yang akan menjadi saksi dalam transaksi ini? Iya, saya akan jemput Winda sekarang. Oke lah. Kalau begitu kita bertemu di sana. Oke. Kenalkan, ini pengacara saya, Pak Edi, dan sekretarisnya. Oke, silakan duduk. Andi dan pengacara Anda kemana? Sebentar lagi mungkin di sini, Pak. Andi harus berterima kasih kepada Anda karena Andi tidak dapat membayar segala utang-utang kakaknya. Benar-benar, untung ada Anda. Kalau tidak, perusahaan tersebut sudah terjual. Ya, begitulah, Pak. Ah, ini kayaknya Andi. Masuk. Ya. Halo. Halo. Siang. Andi, kenalkan ini Winda. Halo. Kamu bukan Andi. Kamu Tama.